Bahwasanya fitnah, level fitnah yang menjadikan anak buah iblis ini menjadi tangan kanan atau yang paling dekat adalah level sampai menceraikan suami istri. Nah, itu sudah jelas hadisnya. Ini kabar daripada Nabi SAW dan hadisnya Sahih Muslim lagi. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi ini betul-betul. Jadi kayak itu tadi di awal kita sebutkan, kita mesti muhasabah, damai diri, ingat keutamaan-keutamaan, kemudian ingat nikmat-nikmat dalam kita punya pernikahan tersebut, itu adalah dalam rangka ibadah dan seterusnya daripada faedah-faedah yang lainnya ya, sehingga tidak ada celah setan untuk memasukkan dia punya talbis iblis ya kepada diri kita. Karena tadi kita sebutkan tidak ada yang tidak diterpa oleh gelombang dalam menjalani bahtera kehidupan, tidak ada. Tidak ada. Jadi orang itu kalau santai-santai saja misalnya ya, mesti ada masalahnya. Cuma orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mampu berdamai dengan keadaan-keadaan yang ada dan menjalankan solusi yang tepat tentunya. Jadi dengan itu jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah goal daripada iblis ya, goal daripada syaitanir rajim. Jadi jangan sampai kita menjadi gawangnya ya, kita menjadi bola daripada iblis tersebut. Nah, itu tentu kita tidak ridho. Dan yang namanya perpisahan suami istri ya semuanya akan berantakan semuanya. Mudaratnya banyak sekali dari dia, keluarganya, terutama anak-anaknya banyak sekali lah. Jadi itu ini yang fitnah yang semacam ini adalah fitnah yang menjadikan derajat anak-anak iblis, anak-anak buah iblis ini tinggi di kedudukan atau tinggi di mata iblis itu sendiri. Jadi oleh karena itu ayul khawatul akhwat rahimani rahimakumullah, hendaknya betul-betul ini kita fahami ya dalam kita punya rumah tangga. Jadi alhamdulillah ya Allah memberikan kita taufik ya di Qatar yang khususnya ya pada kajian, lalu kemudian kita hadir dengan kita punya keluarga. Ini sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat baik sekali. Jadi kadang suami saja yang hadir ya, suami saja yang hadir, ini maknanya suaminya saja yang pintar. Nanti pulang-pulangnya ke rumah, nanti istrinya pula yang susah untuk dinasihati. Ada juga yang kebalikannya, istrinya saja yang ngaji, akhirnya istrinya levelnya ustazah pula di rumahnya. Itu kalau udah ustazah ya susah itu menasihati suaminya gimana. Tapi kalau berdua hadir di sini, maka ya masing-masing kita dengan problem masing-masing di keluarga kita ya, mesti semua ada problemnya gitu. Ini yang berbicara pun mesti ada problemnya gitu. Jangan lihat santai-santai saja begitu kan. Jangan lihat keadaannya, itu semua ada problemnya. Cuma alhamdulillah salah satu solusinya adalah minum kopi. Ya tidaklah. Ya itu sekedar hobi saja ya. Begitu. Ini hobi saja itu. Jadi semua kita ada problemnya, poinnya ya. Ya masing-masing kita muhasabah diri, nasihati diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Udah tiba saatnya, waktunya untuk memperbaiki lagi rumah tangga sebagaimana dulu di awal-awal pernikahan. Maka bandingkan keadaan yang sekarang dengan keadaan yang dahulu kita berbahagia dengan pasangan. Jangan pernah memberikan iblis celah sekecil apapun untuk masuk di rumah tangga kita. Jangan pernah. Karena ini memang terus dia akan berusaha dan berusaha. Karena anak-anak buah iblis ini tidak mungkin dia tidak mau berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sisi tuannya. Tidak mungkin. Dan terus akan dia lakukan. Maka celah-celah seperti ini harus ditutup. Nah, kalau tidak dari sekarang untuk berdamai dengan diri sendiri, menasihati diri sendiri, muhasabah diri ya kapan lagi? Jangan sampai menyesal di ujung jalan sementara umur berjalan. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari anak-anak ya, dari suatu yang lemah, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, menikah, terus nanti kita akan tua. Jadi ujung-ujungnya kita akan hidup dengan pasangan. Maka berbaik-baiklah dengan pasangan, bersyukur ya. Suami melihat istri bersyukur, begitu juga istri melihat suami bersyukur. Adapun kekurangan, ya tentu ada kekurangan, mustahil lah. Suami itu perfect ya, tidak ada.
Kemudian istrinya juga merasa diri perfect, tidak ada yang perfect. Jadi sebab itulah dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kemudian kita sadari, kemudian kita berusaha ya semampu kita untuk memperbaiki diri, maka insya Allah kekurangan-kekurangan tadi akan tertutup. Ya sama juga dengan sholat ya. Sholat ada istilah sholat yang menutupi lubang-lubang kesalahan-kesalahan dalam sholat wajib, maka disunahkan untuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu salah satu tujuannya adalah untuk menutupi lubang-lubang kekurangan yang ada di sholat wajib. Khusyuknya lah, tumak ninanya lah ada kurang atau apalah gitu yang kurang di sholat wajib ya. Maka dengan sholat sunnah tadi ketutuplah dia. Artinya begitu juga dengan kita punya pasangan, masing-masing diri yang melihat pada diri kekurangan kita banyak juga gitu ya. Jadi itu jangan kita hanya meminta kita punya hak, namun kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Sementara kekurangan kita banyak sekali. Jadi ibaratnya apa itu? Semut gajah di pelupuk mata tidak tampak gitu ya, namun semut di lautan sana, seberang lautan sana nampak. Itu jangan demikian gitu. Jangan demikian. Yang namanya manusia ya, itu pasti ada kekurangannya. Apalagi kita punya pasangan. Jadi alhamdulillah pasangan kita ya, Allah berikan dan itu yang terbaik ya. Kita tidak tahu kalau diberi pasangan yang lain mungkin itu walau alam. Itu juga jangan pernah berpikir macam-macam juga ya. Ini pikirnya ini kayaknya salah pilih saya nih katanya. Tapi salah pilih kok udah 20 tahun ya. Gimana? Gitu sekarang baru salah pilihnya. Terus sekarang dia berpikir ini seandainya kalau pilih yang lain nih kayaknya itu namanya mendahului takdir ya. Jangan demikian. Jadi bersyukurlah apa yang sekarang karena kita juga berada dalam ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada gelombang yang tidak menerpa satu bahtera rumah tangga pun, tidak ada. Jadi oleh karena itu maka nasihati diri sendiri, muhasabah diri sendiri gitu supaya bahtera kita tentram, sejahtera sampai ujung hayat kita, dan kita bersama dengan pasangan kita, anak-anak kita dikumpulkan di dunia dalam keadaan bahagia, begitu juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan bahagia di surganya. Tapi terakhir kita baca lagi kata Ibnu Qayyim ya. Jadi syaitan dan para komplotannya ya, kelompoknya itu memperdaya manusia dengan jatuhnya talak. Nah, begitu dia memang tadi disebutkan ini fitnah yang sangat besar, dan itu adalah goal daripada anak-anak buah iblis ini. Memisahkan antara seorang dengan istrinya. Lalu banyak di antara orang yang melakukan talak itu menyesal. Nah, ini memang banyaklah. Dikit-dikit menyesal dia berpisah dengan istrinya, ujung-ujungnya hubungan dengan anaknya itu retak, hubungan dengan macam-macam lah. Akibat itu intinya menyesal. Ia tidak sabar terhadap istrinya, tidak berusaha menundukkan nafsunya agar sabar terhadapnya, sehingga bisa hidup bersamanya dalam satu rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayatnya. Ia menceraikan atau ia menceraikannya jika telah menyelesaikan keinginannya daripadanya. Padahal bersama berlalunya masa, ia merasa harus tetap bersama wanita itu. Akhirnya ia pun lari kepada tahlil. Karena akibat daripada penyesalan tadi. Dan sesungguhnya nikah tahlil adalah salah satu daripada senjata syaitan yang dipancangkan buat manusia. Itu kalau nikah tahlil ya, maka sebab itulah tadi jauh-jauhlah daripada yang namanya talak tersebut. Ya, ingat talak itu boleh sebagai solusi terakhir sekali. Tapi awal-awal jangan pernah. Ya, karena lagi-lagi pasangan, hubungan yang paling dekat dalam hubungan manusia adalah hubungan suami istri. Nah, ini sudah banyak ya fakta-fakta yang kita lihat. Tua-tuanya sebatang kara begitu kan. Itu kasihan kita melihat ya. Jangan sampailah kita di sini seperti mereka-mereka tersebut. Jadi kita melalui kehidupan ini bersama-sama ya, mengawalinya bersama-sama, mengakhirinya juga bersama-sama di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingatkan, kehidupan ini singkat, kehidupan ini ringkas begitu. Jadi kehidupan ini kalau masih juga diikuti celah-celah setan seperti itu, dikit-dikit emosi dengan istrinya, itu kasihan hidupnya. Kasihan hidupnya seperti itu ya.
Jadi dengan itu muhasabah diri, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur, kemudian amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka insya Allah biidznillah ta'ala rumah tangganya tersebut akan aman, sejahtera. Dan kita ingatkan, jangan pernah melupakan tanggung jawab dan mengedepankan hanya minta hak-haknya saja, dan bandingkanlah keadaan kehidupan yang sekarang dengan kehidupan yang masa lalu bersama pasangan juga dalam keadaan indah, dalam keadaan yang bahagia begitu. Jadi bandingkan itu, kemudian kembalikan, dan supaya itu sebagai refresh lagi ya, sehingga ada refreshing dan selalu baru dan baru. Dan terus bersama pasangan itu meniti akhirat melalui dunia ini, terus bersama pasangan seperti ini, hadir di kajian-kajian bersama-sama begitu kan, dan terus saling menasihati, kontrol dan seterusnya, supaya tidak ada salah satu di antara pasangan tersebut itu tergelincir ke dalam fitnah-fitnah dan seterusnya. Jadi itulah fungsinya, ada istri menasihati suami, ada suami menasihati istri. Namun sebelum masing-masing menasihati masing-masing, maka silahkan diri sendiri tersebut merenungi, muhasabah, dan selanjutnya menasihati diri sendiri. Karena ujung-ujungnya kita yakin bahwasanya kita sangat-sangat berhajat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin juga bahwasanya tujuan kita adalah selamat nanti daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin juga masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nafsi, sendiri. Jadi tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu dari sekarang kita perbaiki diri, kita mengalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, baik pasangan suami atau sebagai suami atau sebagai istri. Kiranya sampai di sini dulu ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, dan itu terkait dengan hukum-hukum daripada talak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam mengarungi rumah tangga kita ya, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mampu menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, gelombang-gelombang yang ada kita bisa ketepikan, dan selanjutnya kita bersama-sama dengan keluarga pasangan kita masing-masing itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama masuk surganya Rabbul Alamin. Barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.